لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Habib Cinta, Assalamualaikum. Habib Ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Bib? Alhamdulillah, damang, semua damang. Damang semuanya, makin berewok aja nih, Bib. Iya. Silakan, Bib. Hari ini kita sedang membicarakan tafsir 40 kaidah cinta Sam At-Tabrizi. Ini ada tentu saja kalau bicara Sam At-Tabrizi berbicara tentang Rumi. Silakan, Bib. Oke. Ya, terima kasih. Saya dari Jawa Timur ini bergabung tadi minta teman-teman untuk ikut nimbrung bersama kafilah cinta ini ya. Saya berbicara tentang apa tadi, bagaimana tadi dilukiskan oleh narasumber kita Akhina Jabir tadi tentang bagaimana sebuah pertemuan bersejarah antara Syams Tabrizi dan muridnya Maulana Rumi ya. Luar biasa itu pertemuan antara asyik dan maksuk, ibarat pertemuan antara Laila dan Majnun. Betul. Ya, bagi Rumi barangkali pertemuan satu hari dengan Syams Tabrizi itu sama dengan nilainya dengan 1000 hari. Ya, jadi ngaji bersama pecinta, bertemu dengan pecinta itu, kan itu Majnun pernah ditanya berapa usiamu? Usiaku adalah 1040 tahun. Loh, kamu kan usiamu baru 40 tahun. Nah itu 1000-nya itu satu hari saya bertemu dengan Laila. Maka Rumi tadi yang diceritakan hanya beberapa hari, kata Buya Syakur tadi sempat 40 hari, Anda bisa kalikan 40 hari kali 1000. 40 tahun. Itu iya, jadi jangan dilihat 40 harinya, nilai kualitas pertemuan dengan pecinta ini beda. Kalau ngaji cinta dengan ngaji yang lain ini nilainya beda, ya kan? 1 jam itu bisa ribuan jam. Oke, saya ingin gambarkan sedikit tentang pertemuan tadi. Menurut saya, kenapa Syams Tabrizi ketemu dengan Rumi dan dia mencari Rumi, kan gitu kan? Jadi mursyid itu mencari muridnya, kan begitu kata Buya tadi. Dan memang seperti itu. Rahasianya di mana? Karena dalam diri Rumi itu ada sebuah alam, pakai alif ya, alam artinya derita. Dia merasakan derita. Rumi sudah bermalam-malam, puluhan malam, ratusan malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan dari dirinya kegelapan-kegelapan itu. Siapa yang bisa menolong dirinya? Dia merasakan penyakit derita itu. Seperti derita orang yang mau lahir kembali, seperti derita Maryam saat ingin melahirkan anaknya, derita seorang ibu yang hamil. Cuma ini kan derita fisik, ini derita jiwa. Derita itu dirasakan oleh Rumi. Siapa yang bisa menolong dirinya? Maka ternyata bidan yang datang itu, tabib yang datang itu adalah Syams Tabrizi. Dan Syams Tabrizi melihat ada derita pada diri Rumi ini, dan karena itu apa yang dilakukan pertama kali oleh Syams Tabrizi seperti tadi diisyaratkan adalah menghancurkan semua yang apa yang dimiliki oleh Rumi. Seperti yang diceritakan tadi ya, Rumi itu seorang guru, dia rektor, dia muallim, dia punya banyak murid, itu semua dihilangkan semua. Kata Syams Tabrizi, kalau kamu mau ikut aku, kau hilangkan semua. Padahal ini kan duit, ini kan sumber mata pencaharian ini. Tapi justru ini dianggap sebagai dulumat, sebagai kegelapan. Ini harus dihilangkan, ini hijab semua ini. Nah ini yang nggak gampang, ternyata disinilah Syams Tabrizi menemukan ketulusan dari cintanya Rumi. Sidik fil asyik, kebenaran dalam cinta. Dan itu dihilangkan semua, dibakar semua kitab-kitabnya, ditenggelamkan semua. Dan dia hanya bermodalkan hatinya aja bertemu dengan Syams Tabrizi dan kemudian berguru kepada beliau. Jadi singkatnya, derita yang dirasakan oleh Rumi ini sudah cukup panjang dan dia sendiri yang tahu itu. Karena itu bait pertama Maulana itu berbicara tentang derita itu. Saya ingin kutip sedikit ya, meskipun saya kurang pandai berbahasa Persia, tapi saya niru-niru inilah ya dari YouTube ya. Ini bait pertama syair Rumi itu tentang derita yang disyaratkan dengan apa namanya suara seruling itu. Itulah lambang daripada simbolisasi daripada penderitaan manusia yang terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta dia punya apapun, punya pabrik, istri bisa jadi 4 ya. Bisa jadi punya segalanya, tapi kalau dia jauh dengan Allah, dia pasti akan merasakan penderitaan itu. Apa kata Rumi dalam syair bait pertama Masnawinya?
Bishnu asnai Jun hikayat mikunat asjudai shikayat mikunat. Masa nggak ada musiknya nih, kata mestinya ada serulingnya ini. Apa kata Rumi? Dengarkan suara seruling, dia menceritakan kesedihannya karena dia tercerabut, dia terpisah daripada akarnya, daripada sumbernya, yaitu dari bambu yang membesarkannya. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Habib Cinta, Habib Al-Kaf telah banyak menambahkan beberapa hal tentang Rumi dan Syam At-Tabriz. Ke Bung Jabir, ada hal yang terlewat enggak dari apa yang disampaikan oleh Habib Cinta tadi tentang Rumi dan At-Tabriz ini? Silakan Bung Jabir. Saya tadi bertanya-tanya Habib Cinta itu siapa? Oh, ternyata guru saya ternyata. Habib Al-Kaf. Ternyata guru saya. Jadi apa yang dijelaskan beliau itu betul sekali. Ada satu bentuk derita disebut dan itu kisah tentang Nei. Ada banyak buku yang ditulis khusus tentang Nei, tentang seruling tadi. Bahkan sebagian penafsir menjelaskan seluruh Masnawi yang 6 jilid itu semuanya sebenarnya berkisah tentang Nei, tentang seruling bambu. Karena seruling tadi itu menjelaskan tentang ini ya, hakikat manusia. Dan yang menarik sebenarnya takwil dari seruling tadi. Karena seruling itu kan kalau kita lihat dia ada ruang kosong ya di tengahnya. Kemudian ditiup, ketika dia di tengahnya kosong, dia akan mengeluarkan suara yang indah, suara yang indah. Nah, kata Rumi sebenarnya simbol ini, seruling tadi yang kosong, di tengahnya kosong, dan ketika kita tiup mengeluarkan suara yang indah, itu sebenarnya simbol dari manusia sempurna. Jadi karena manusia sempurna itu kosong dari hawa nafsu, sehingga mengeluarkan kalimah-kalimah yang indah, hikmah-hikmah yang indah. Makanya Nei, seruling itu sebenarnya simbol dari manusia sempurna. Makanya syair yang Habib Cinta tadi bacakan, dengarkanlah seruling bambu yang sedang melirih atas derita keterpisahannya, itu kalau kita tafsirkan dia sebagai manusia sempurna, sebenarnya dengarkanlah manusia sempurna, karena dia sudah tahu tentang derita kesempurnaan tadi, karena dia sudah tahu perjalanan, dia seperti pendaki gunung, dia sudah pernah sampai di puncak gunung, sehingga dia pandai mengabarkan kepada orang lain, kalau naik gunung itu harus bawa ini, harus ini, kalau tiba di pos 1 harus begini, tiba di pos 2 harus begini, di pos 4 itu nanti ada air. Jadi sehingga Nei atau seruling ini memang satu simbol yang sangat identik dengan Masnawi dan juga Rumi, dan itu memang di bait syair pertama di kitab pertama Masnawi. Jadi 6 jilid itu memang kisah pertama itu tentang Nei. Ya, makanya tidak heran kalau sebagian penafsir menjelaskan seluruh 6 jilid Masnawi ini menjelaskan tentang Nei dengan seluruh tadi, baik deritanya, geloranya, cintanya, keterpisahan tadi, derita keterpisahan, tentang peniupan tadi, karena kalau kita diibaratkan sebagai seruling tadi, ada yang peniupan wa nafakhtu fihi min ruhi di dalamnya dan seterusnya. Mungkin itu Bang Makan. Ya. Ya, baik. Buya, sebenarnya filosofi istimewa apa yang ada pada diri Rumi bahwa itu Nei atau suling, dan juga selalu saja dikaitkan dengan tarian yang sangat luar biasa itu? Gimana Buya penjelasannya ini? Ya, saya kira apakah dengan tarian, ya, apakah dengan tasbih, ya, atau dengan kata gedek itu, ilallah, itu nggak ada masalah. Saya kira itu sebagai satu upaya kompensasi lah, ya, untuk supaya kita terkonsentrasi. Seorang komandan juga kan dikasih tongkat. Kenapa, untuk apa? Ya untuk menghilangkan nervous, supaya bisa konsentrasi ada sesuatu. Kalau saya kan rokok. Iya. Iya. Kalau ngerokok kan semakin cerdas saya. Seperti itu kira-kira. Ya terserah mau menarik segala macam, udah urusan. Ada juga para asalikun ya, orang yang pada asairun yang sedang menjalani proses mencari kebenaran itu, ada yang caranya
berjalan kaki. Di satu desa tuh dia muter, nggak pernah berhenti, muter lagi. Nanti pas jam 12 itu di depan rumah lewatnya tuh. Nanti muter aja setiap jalan-jalan. Ya, nanti dari Sukra sampai Cirebon itu balik lagi tuh. Dia muter-muter. Itu kan satu konsentrasi. Dia mencari kedamaian dengan cara menghabiskan tenaga energinya supaya dia fokus. Ya, ada sesuatu yang disalurkan ya, begitu. Segala macam itu. Tetapi yang perlu ingin saya sampaikan yang lebih penting ini, nampaknya semua orang mengatakan bahwa datangnya satu pencerahan, lightening itu pada saat di puncak penderitaan. Itu. Tetapi saya melihat tidak selalu juga. Bisa saja pencerahan itu datang di puncak penderitaan dan juga bisa datang di puncak kebahagiaan. Kedua-duanya adalah sama. Jadi Allah bebas-bebas saja, tidak ada kaedah yang memaksa Tuhan memberikan pencerahan orang pada saat di puncak penderitaan atau di puncak kebahagiaan. Dan juga Allah tidak bisa ditekan-tekan untuk memberikan hidayah orang yang ahli ibadah dan Allah menyesatkan orang yang lagi maksiat. Enggak juga, sebab tetap Allah itu absolut ya. Innallaha yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Semacam itu. Nah, hanya saja untuk perimbangan rasa kita sendiri, al-khauf dan roja itu tetap harus sebanding dalam diri kita. Ketika kita sedang banyak melakukan kemaksiatan, maka yang perlu dimunculkan adalah rasa khaufnya. Sedangkan ketika kita sedang dalam ketaatan, yang dimunculkan adalah rojanya itu. Saya kira semacam itu. Jadi seperti Rabil Adawiyah di puncak penderitaan, seperti Dunun Al-Masri. Nah, tetapi ya anak-anak raja seperti Siddhartha Gautama, seperti Malik bin Dinar, itu anak-anak raja nggak boleh ngapa lagi dia yang di puncak kejayaannya kok, tapi berhidayah. Jadi artinya hanya saja memang iya lebih banyak orang dapat pencerahan di puncak penderitaan daripada di puncak kebahagiaan. Memang iya sih, tapi Allah bebas-bebas saja. Allah itu hak prerogatif Allah. Siapa yang diberikan hidayah, siapa yang disesatkan, Allah yang menentukan segalanya, Allah yang tahu. Hanya saja sebetulnya penderitaan kebahagiaan sama. Cilaka dengan rezeki sama. Berlian sama batu kali sama. Di mana samanya? Semua materi sama. Apa saja yang namanya selain Allah adalah sama. Namanya makhluk semuanya, nggak ada bedanya. Tetapi kendati pun demikian, yang beda itu tadi seperti orang sufi masuk ke tempat minuman, ke night club, ya jadi masjid. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, sekalipun masjid ya masuknya kafe juga, seperti itu. Nah makanya tergantung pada kita. Akhirnya kembali kepada bagaimana kita mengelola teknik melakukan reinterpretasi terhadap paradigma yang kita ini. Sesungguhnya apakah itu musibah, apakah itu rezeki, tergantung depend on your interpretation. Bagaimana Anda menafsirkannya. Sekarang fenomena sehari-hari kita lihat, orang tua sayang sama anaknya? Sayang. Kenapa ketika anakmu yang sedang sakit batuk minta duit nggak dikasih? Karena mau beli es, dikasih nggak? Enggak. Sayang nggak? Sayang. Katanya sayang. Kenapa nggak dikasih? Jadi kita menginterpretasikan ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, itu jangan Allah sudah melupakan kita. Memang dari kasih sayang Allah juga. Sesungguhnya penderitaan kita ini adalah berawal dari suudzon kita sendiri kok. Dari suudzon kita sendiri.
Ya, makanya cobalah positive thinking kita bangun dalam pikiran kita ini. Anda pernah nggak dijewer orang tua? Pernah. Saya enggak. Saya. Coba tanya kepada anak kecil yang dijewer, dia nangis. Apa komentarnya? Mama jahat, mama galak, betul nggak? Iya. Nah, jadi ketika Anda sedang menghadapi musibah lalu Anda berkeluh kesah, berarti jiwa Anda masih anak-anak juga. Terima kasih.